Ya, masalah soal rangka asap ternyata tidak berhenti viralnya sampai di situ saja. Kalau kita tahu, rangka asap ini ada di Honda Vario 160 juga, bukan hanya sekedar Honda Beat dan Scoopy. Kalau kita melihat beberapa waktu lalu, kita sudah melihat paling sering itu adalah di Honda Beat dan Scoopy. Dan sekarang ada beberapa konsumen yang membuktikannya sendiri masalah rangka asap di Honda Vario 160. Apakah hanya sekedar karat atau ada yang lebih parah? Kita lihat di video yang pertama ini. Buat yang kurang jelas nih, gak percaya motor apa ini, motor apa emang ini nih, motor apa ini bang? Coba cek baik-baik ya guys. Ini udah ini depannya dipasangin lagi karena ini udah parah nih, percaya ini bang nih. Jelas ini motor apa ini. Masya Allah, jangan ke bunga bohong. Aduh, ini mah mantap betul. Dari sini jelas nih. Ini silikat ya, aduh. Silikat. Ini silikat ya. Aduh. Menyanuki silikat. Ini kerik-kerikot sigah kumaha oge. Ieu mah karat bos. Senggol dong ieu mah duh. Udah was makin lagi was. Ieu unggal mandi di lapan ieu. Mulai kehujanan meureun pas make hujan meureun. Aku udah di payungan. Semenang 8 dia tinggal karatnya hungkul. Ya ini udah parah ya, karatnya bukan hanya sekedar karat lagi, mau keropos. Ini udah jelas ya, bukan soal silikat yang kelihatan kuning doang, tapi emang benar-benar karat dan parah ya. Memang hampir tidak percaya ya, ada di Honda Vario 160 ini paling baru banget, bahkan paling ketahuan barunya gitu. Honda Vario 160 ya, sampai kayak gini nih. Kita lihat lagi apa yang dilakukan para konsumen usai mendengar kabar rangka asap ini karatan. Ini yang Honda Vario nih, ada yang melakukan solusi dengan mengecat ya seperti ini. Kayaknya cairan anti karat. Diapain bang motornya bang? Ini loh, bilangin karat. Maksudnya aku tuh antisipasi nanti karatnya kan kalau dibiarin lama-lama keropos. Coba di ini dilihat dulu. Ini kuning-kuning nih. Kuning-kuning kayak gini ini nanti kalau dibiarkan, kalau nggak ditutupin cat, lama-lama keropos. Jadi saran dari netizen kan suruh lapisin cat, ya udah aku ikutin lapisin cat. Makanya aku semprot ini biar yang berkarat itu jalan kemana-mana. Ya kenapa dirubuhin bang? Ya kan karatnya di bawah, kalau nggak dirubuhin susah nyemprotnya. Bagian bawah ini kalau posisi berdiri susah, harus gini. Kalau posisinya gini ya catnya nggak bisa keluar, yang keluar cuma udara aja. Gitu ya bang? Iya. Ya, berbagai usaha dilakukan oleh konsumen untuk menghindari karat ataupun keropos ya. Oke lah, ini untuk mengantisipasi dari luarnya aja. Tapi dari dalam belum tentu nih. Kita lihat nih yang ada dari dalam juga ya, dari konsumen. Karena ini sudah diakui ya oleh tim investigasi gabungan yaitu KNKT dan juga Kemenhub yang mengatakan jika si rangka asap ini emang ada di motor konsumen yang tidak dilapisi cat
di bagian dalam itu sudah diakui, artinya bukan hoax ya, itu mereka sudah membuktikannya sendiri, dan itu tim gabungan AHM membuktikan sendiri, KNKT dan juga Kemenhub. Nah ini ngecat gini solusinya ya, iya emang solusi ini cuman hanya dari luar, sedangkan masalahnya yang paling parah adalah dari dalam. Ini kita lihat nih ya, di sini di bagian dalam ya ini ya. Oke, videonya ini kayaknya nih, kita lihat dulu. Nah ini karat yang berada di dalam, ini di Honda Vario 160. Kalau kita lihat di luarnya ya, ada yang menggunakan kamera ke dalam, ada juga yang digetok kayak gini nih. Jadi dia ketahuan karatnya keluar, karena kan dari luar bagus tuh ya. Oke lah, dari luar bagus ya. Tapi udah diketok, itu keluar tuh ya, serbuk-serbuknya tuh. Serbuk karat dari dalam. Nah jadi pelapisan cat ataupun anti karat kayak tadi yang di luarnya aja, itu hanya dari luarnya aja, tapi dari dalam kan nggak bisa ya. Tuh di sini lubang-lubangnya ya, berada di pinggir, sekalipun ada yang di bawah, cuman dia rata gitu, nggak di bagian lengkungan, sehingga air itu masih berpotensi untuk tergenang. Oke, ini kita review Vario 160 doang ya, 3 video di dalam video ini. Nah ini rangka esap bagus ya, dari luar bagus. Jadi untuk yang mengatakan bahwa rangka esapnya baik-baik aja kok, silahkan aja cek dalamnya ya, jangan luarnya aja. Sekalian jangan tanggung-tanggung cek dalamnya, karena kalau dari luar ya aman gitu ya. Tuh ini juga bagus dari luarnya kan, gak ada karat sama sekali, hampir silikat paling sedikit gitu, tapi dalamnya wah parah. Apa yang dilakukan Honda untuk solusinya? Ya mereka hanya mengajak konsumen untuk memeriksa motornya ke AHAS. Ya gak tahu tuh apakah gratis atau enggak nanti kalau misalnya disuruh pergantian ataupun diperbaiki. Yang pasti solusi terbaik itu ya mengganti rangka ini, pakai rangka yang lebih kuat, jangan esap, tetapi bentuknya yang esap, seperti salah satu konsumen yang menyarankan solusi ke Honda kemarin ya. Nah ini Honda Vario 160 baru ya. Oke. Ya jadi itulah beberapa kejadian soal rangka esap ini yang ternyata memang benar-benar kejadian terus menerus ya, meskipun sekarang udah beritanya udah agak redup, nggak viral lagi ya, mungkin mereka adem ayem aja. Tetapi musim hujan akan mulai datang ya, kemarin tuh udah mulai hujan dan kedepannya pasti akan musim hujan, dan kita tidak tahu nih apakah ini akan terjadi, akan viral kembali ataukah akan semakin banyak atau nggak ada sama sekali. Nanti kita lihat aja ya, karena di sini karat-karat tersebut juga bukan berarti harus terkena air, karena memang bersifat korosi itu tidak harus tergenang air, entah itu air laut ataupun air biasa, air hujan juga nggak tergenang juga ya, bersifat korosif dikarenakan ada suhu udara yang bisa menjadikan si rangka ini lembab dari dalam gitu ya. Dan solusi yang harus dilakukan oleh pihak AHM ya di sini mengganti rangka tersebut dengan rangka yang lebih kuat. Kalau misalnya udah kepalang motor yang rangka esap ya ganti juga tuh rangkanya, cuman bukan esap tapi bentuknya yang esap ya. Dan solusi di sini hanya solusi dari luar aja sih menurut saya ya. Oke, mungkin itu saja video-video yang kita lihat soal rangka esap ini, yang ternyata tidak berhenti di situ saja meskipun viralnya sudah agak meredup ya. Dan ini diakui oleh KNKT, Kemenhub dan juga AHM bahwa emang di motor konsumen ini ada karat dan di dalamnya itu tidak terlapisi cat, dan itu diakui ya. Itu bukan pengakuan konsumen tapi pengakuan investigasi dari tim mereka sendiri. Artinya di sini masalahnya itu yang kita pertanyakan, ketika mereka ngecek ke pabrikan dari segala standar produksinya, mereka kan baik-baik aja ya. Iyalah, secara mereka diperiksa bukan sidak,
artinya mereka akan mempersiapkan yang terbaik ketika mau disidak. Kecuali kalau tim KNKT dan Kemenhub ini melakukan sidak tanpa izin dulu, dia akan bisa menyidak benar atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ini udah ada jadwal ya, mereka juga di pabrik kan akan lebih baik lagi. Jadi itulah yang harus kita bandingkan, yang udah di konsumen dan yang masih di pabrik kok beda. Di sini yang di pabrik catnya dari dalam juga bagus, kok sudah di konsumen udah rusak. Nah ini dari AHM ya pasti mengantisipasi dong ketika mau diperiksa oleh lembaga pemerintahan ya. Nah itu masuk akal kan, kecuali lembaga pemerintahan mau sidak langsung tanpa ada jadwal-jadwal yang dipersiapkan lebih dahulu ya, tentu ini akan membuat AHM mengantisipasi sebelum diperiksa gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih yang saya sampaikan. Di sini juga saya sebagai konsumen Honda, yang bukan berarti menjatuhkan Honda, tetapi itulah yang terjadi. Saya sebagai konsumen Honda tentunya ingin ketika membeli sebuah produk dari motor Honda sendiri nantinya ke depannya itu tidak terjadi seperti ini gitu ya. Mungkin kalau saya konsumen produk lain ya bodo amat mau kejadian Honda seperti apapun, karena saya tidak memiliki produknya gitu ya. Dan maka dari itu di sini membahas soal rangkaian subs, membahas soal Honda bukan berarti menjatuhkan Honda, tetapi sebagai konsumen tentunya ingin produksinya itu lebih baik lagi dan memperhatikan keluhan-keluhan konsumen, apalagi dalam segi produknya yang sebenarnya ini masih dalam jangka waktu pendek sudah ada kerusakan seperti ini. Sedangkan kredit aja sampai 2 tahun, 3 tahun ya kita mengkredit sesuatu barang yang akan rusak artinya kalau begitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.